Oke, kita mulai ngobrol hari ini mengenai arang sebagai obat. Jadi acara ini memang kita buat tiap minggu, tujuannya untuk memberitakan atau memberitahuan ke masyarakat ada metode yang sangat murah dan mudah untuk sehat. Gitu. Tentu selain pola hidup yang sehat, tentu itu perlu ya pola hidup sehat. Selain itu ini arang aktif yang secara empiris atau secara menurut pengalaman dan juga didukung oleh juga penelitian medis, ternyata dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mulai dari yang ringan seperti batuk, panas, sampai yang berat seperti ginjal, kanker, dan lain sebagainya. Jadi itu sebabnya kita ingin mengabarkan ini kepada masyarakat dengan cara ya setiap minggu kita ngobrol-ngobrol tentang arang aktif gitu, dan juga pengalaman-pengalaman. Terutama mungkin di masa-masa pandemik ini orang mungkin jadi banyak kekhawatiran ya mengenai kesehatan. Jadi kita sudah beberapa kali bahas ya arang aktif kenapa bisa menyembuhkan. Sebenarnya intinya adalah arang aktif itu bisa menyembuhkan karena ini sudah penelitian yang sudah lama sekali ya. Jadi Sir William Arbuthnot Lane ini mengatakan bahwa hanya ada satu sebab yang membuat kita sakit, yaitu toksin atau racun dalam darah. Jadi kalau racunnya itu dibuang, maka badan bisa menyembuhkan diri sendiri sebenarnya. Badan bisa menyembuhkan diri sendiri. Itulah mengapa arang bisa menyembuhkan, karena dia mengikat itu racun itu dan membawanya keluar. Gitu. Ini kayaknya kita ada tamu ya, Bapak Febri Pardosi ya. Ya, selamat sore. Sore, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan mungkin? Hanya mau kasih kesaksian aja, kemarin beberapa hari yang lalu anak saya itu kena anyang-anyang ya. Dia muntah, dia ini saya kasih arang setiap dia muntah, habis dia muntah sikat lagi arang gitu ya, terus muntah kedua kali sikat lagi arang gitu. Puji Tuhan setelah muntah yang ketiga itu udah stop dan sampai sekarang dia sudah mendingan begitu ya. Jadi memang luar biasa karena biasa kalau dalam kondisi seperti begini kan anak panas, batuk, muntah itu kan dalam kondisi COVID itu semua kalut sebagai orang tua gitu kan. Jadi memang jangan gitu ya. Ya, jangan gitu ya kan. Jadi puji Tuhan memang sudah hampir 1,5 bulan saya udah rutin mengkonsumsi arang walaupun tidak ada gejala gitu, tapi saya mengikuti beberapa kali seminar arang ini, saya udah konsumsi walaupun hanya 1 gelas 1 sendok setiap hari. Ya puji Tuhan metabolisme semakin lancar begitu. Jadi memang saya sering baca-baca begitu kan ya. Nah, pas banget waktu anak saya memang terkena penyakit anyang-anyang itu, saya baca bukunya, saya lihat, terus saya coba aplikasikan. Puji Tuhan ya sekarang sudah semakin lebih membaik, dan sekarang anak saya menyukai arang gitu. Jadi sekarang tiap hari sebelum dia online kelas ya, dia harus minum arang dulu jam 7, dia minum arang dulu lalu dia bisa masuk online kelas, karena memang selama ini online kelas itu kan menyiksa gitu, duduk seharian gitu, jarang minum
apa namanya sirkulasi tidak jalan, nah seperti itu. Jadi ya itulah sedikit kesaksian bagaimana arang itu bisa memberikan apa namanya, memberikan kesembuhan lah ya. Memang kesembuhan dari Tuhan. Ya, tapi arang ini menjadi salah satu apa namanya, salah satu medium yang digunakan oleh Tuhan untuk apa namanya, meredahkan penyakit lah. Itu saja. Ya. Terima kasih. Ini saya masukkan dulu Pak Dr. Agustinus ya, yang ikut join dengan kita. Selamat sore Pak Dr. Agustinus. Nah, mungkin tadi penyakit anyang-anyang itu apa ya? Mungkin Pak Siboro tahu? Aku juga kurang tahu. Aku juga ya. dari namanya belum. Anyang-anyang itu kayak kalau kita buang air kecil tuh agak sedikit sakit. Jadi memang kayak infeksi apa namanya kandung kemih lah ya kalau dalam bahasa apa namanya dalam bahasa buku itu di dalam disebutkan infeksi kandung kemih begitu ya. Jadi kalau kita apa namanya kalau kita buang air kecil agak sedikit sakit dan itu frekuensinya agak sering begitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat dia ini apa namanya dia membuat karena terjadi peradangan itu sehingga badannya panas begitu ya. Jadi saya pusing banget malam itu gitu. Jadi memang wah ini apa yang harus dibuat begitu ya kan. Saya udah kompres dia punya pusar dengan arang begitu kan, saya baca-baca. semua kita buat begitu ya, di keningnya juga saya udah tempel arang begitu, tapi tidak tidak kunjung turun. Ternyata memang pengaruh infeksi tadi itu. Jadi memang di dalam saluran apa namanya dia punya kandung kemih itu memang sudah ada sedikit apa namanya sedikit peradangan sehingga panas itu tidak. Akhirnya ya puji Tuhan karena dia muntah. Ya kan mungkin muntah itu adalah merupakan reaksi tubuh gitu ya karena ada memang apa namanya karena ada memang perlawanan antara apa namanya antara penyakit. Nah, tapi saya tetap percaya bahwa arang ini punya kuasa begitu selain dengan berdoa begitu ya. Jadi saya setiap muntah saya cekokin arang begitu kan. Setiap muntah saya cekokin arang gitu. Karena memang di dalam statement itu disebutkan jangan pernah berputus asa begitu ya. Jadi memang setiap kali muntah biarkan terus kasih arang. Nanti arang itu yang akan arang menetralisis dan puji Tuhan memang statement dari buku yang Pak Siboro buat itu luar biasa memang. Jadi jangan pernah menyerah kalau ada muntah atau apa ya kasih arang terus. Nah puji Tuhan di muntah yang ketiga itu memang sudah stop dan malam itu kami bisa tidur nyenyak. Karena memang beberapa malam itu kami harus bergantian begitu ya. Ya, saya gantian dulu gitu karena harus dikompres wah semualah kita buat karena memang lagi parno gitu ya. Suhu naik tinggi begitu kan muntah, ini apa yang kita buat begitu ya. Padahal kita mau ke rumah sakit nggak berani, takut. Ya. Jadi dalam kondisi seperti begitu, ya memang perlu juga diberi minum lebih sering. Jadi. Tapi memang dia jadi bawaannya muntah Pak Siboro karena dia dikasih minum terus ya kan? Iya, artinya kalau sudah tidak lagi muntah karena kandung kemihnya itu ada proses infeksi di sana, jadi harus lebih banyak air sebetulnya di situ. Oke. Jadi artinya arang itu pun sebetulnya akan lebih bisa bermanfaat kalau air cukup begitu. Karena arang ini juga menyerap air sebetulnya kan begitu. Ya, makanya jadi, kalau bagi orang yang mencret itu ya perlu diberi minum juga. Memang seperti yang saya bilang tadi itu ya jadi kalau ada air ya memang tanpa memuntah gitu kan. Jadi kalau memang sudah berhenti muntahnya itu lebih baik dikasih lebih sering minum supaya kencing lebih banyak. Ya, dan ini memang sesuatu yang kita sering alami dan juga dengar ya. Betul, jadi setiap kali muntah dikasih lagi, setiap kali muntah dikasih lagi. Karena sebagian juga dia sudah muntah kan. Iya, ya alasannya memang begitu. Karena yang dimuntahkan itu pasti dengan arang itu kan.
Ya, muntah pertama dan kedua itu memang arang yang dia muntah, tapi muntah ketiga itu sudah apa namanya, sudah tidak arang lagi begitu. Jadi mungkin air saja, tapi ya puji Tuhan sudah berhenti begitu. Jadi tidak akan ada muntah lagi begitu. Jadi kalaupun umpamanya tidak ada kemungkinan berkumpul arang itu di sana sehingga lebih banyak gitu kan. Jadi sama aja dengan pernah juga kita seperti kesaksian minggu lalu juga orang yang mencret umpamanya kan. Jadi karena sering-sering mencret ini, dia buat tiap kali mencret habis keluar dari WC umpamanya minum 1 sendok. Terus keluar lagi, mau lagi banyak pergi ke WC. Sudah pulang dari WC, minum lagi gitu. Sehingga bisa 10 kali diminum, tapi tidak berlebihan karena terbuang juga keluar, kira-kira begitu. Jadi ya memang kalau tetap di dalam badan sampai umpamanya 10 sendok begitu ya mungkin berlebihan gitu kan. Iya, jadi tapi khusus mengenai anak ini karena memang kondisi penyakitnya juga memang di bagian perkencingan itu ya memang perlu minum lebih banyak. Jadi sekarang pun umpamanya kalaupun tidak muntah lagi, dianjurkan dia minum lebih sering supaya kencingnya lebih banyak. Gitu. Dengan demikian, kalau memang masih ada sisa-sisa daripada infeksinya di itu bisa dibersihkan keluar. Ini hanya sekedar tambahan aja. Siap. Terima kasih Opung. Ya, terima kasih atas kesaksiannya. Memang begitulah. Jadi apalagi kondisi misalnya rumah sakit penuh gitu ya, kita kan perlu pertolongan pertama juga ya. Kita bukan mengatakan dokter tidak perlu, justru sangat perlu sekali. Tapi sebagai pertolongan pertama dan yang bisa dilakukan di rumah, ya inilah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya. Sesuatu yang bisa didapat dengan mudah, siapapun bisa buat sebenarnya, dan juga bisa dilakukan dengan mudah. Dan seringkali pertolongan pertama itu justru menyembuhkan gitu. Iya. Nah, ini kita sebenarnya menunggu Dr. Agustinus, tapi kayaknya koneksinya lagi kurang bagus ya. Baik, tadi kita sempat bicara, mengenai nah ini kalau pertanyaan nih buat Opung dulu nih, karena mertua saya ini kan sekarang agak sedikit ada darah tinggi nih. Bagaimana kita bisa melakukan treatment darah tinggi ini terhadap dengan menggunakan arang? Karena memang ya mertua saya ini agak sedikit kolot begitu ya, agak minum arang, bener nggak ini gitu? Iya ini dia, karena baru check up kemarin begitu kan, jadi memang sebenarnya mengarah ke jantung begitu, tapi dari hasil laboratoriumnya memang LLD dan HDL itu memang agak sedikit meningkat, sehingga memang dia punya prediksi memang darah tinggi dulu, sehingga membuat jantungnya agak sedikit bekerja dengan lemah begitu. Nah ini kira-kira apa yang cocoknya kita buat dengan arang ini? Apakah memang hanya 3 kali hari begitu ya, atau memang ada treatment khusus? Karena saya lihat saya lihat di dalam walaupun ada arang di atasnya, tapi di bawahnya itu ada sedikit campuran minuman jus dan segala macam ya. Iya, jadi saya kira artinya kita dalam kondisi seperti begini kan sebenarnya memang harus ke dokter langsung supaya diperiksa lebih jauh gitu kan. Tetapi dalam kondisi seperti begini memang kompleks sebenarnya, banyak yang terlibat di situ. Seperti tadi dibilang ada pemeriksaan darah itu LDL segini dan umpamanya gitu. Itu memang berarti pola hidup memang harus lihat juga dilibatkan di sana, artinya harus diperbaiki gitu. Jadi
seperti tadi kita katakan itu, kita hanya menganggap keadaan darurat, dalam keadaan darurat kita menggunakan arang itu. Tetapi dalam pada itu juga perlu perbaikan itu tadi, perbaikan mendasar begitu. Artinya pola hidup dalam hal ini seperti orang zaman sekarang bilang kolesterol katanya banyak, itu bisa membuat tekanan darah tinggi dan juga membuat jantung itu ya, karena memang lemak-lemak, karena kolesterol itu akan menjadi lemak dan itu bisa memperkecil, mempersempit lubang lubang pembuluh darah, dan itu akan membuat tekanan lebih tinggi gitu. Dan bagi jantung juga berat jadinya kerjanya, karena memumpahkan 1 liter air umpamanya, ini contohnya sekali dorong sudah keluar umpamanya kan, tapi karena lubangnya kecil ini tidak bisa. Jadi ini pun jantung kita juga bekerja overwork di situ. Jadi itu sebabnya ya kolesterol ini ya memang itu datangnya dari makanan gitu. Jadi makanya saya bilang perlu perubahan pola hidup. Jadi kalau tadinya yang selalu memakan yang banyak mengandung kolesterol atau lemak-lemak apa begitu, itu perlu dirubah gitu kan. Situlah sebenarnya kita perlu menerapkan pola hidup sehat, yaitu 8 obat ajaib katanya itu, ya itu termasuk makanan, terus ada gerak badan, terus ada minum air cukup, air biasa, terus ada udara yang bersih, sinar matahari, makanan kita itu lebih banyak mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, begitu. Karena sayur-sayuran, buah-buahan ini nggak mengandung terlalu banyak kolesterol seperti tadi itu. Jadi boleh juga ditambah dengan arang itu 3 kali 1 hari 1 sendok makan, tetapi pola hidup juga perlu diperbaiki. Kira-kira begitu. Jadi dalam keadaan seperti begini ya saya anjurkan seperti tadi dikatakan itu bahwa obat arang ini tidak menggantikan peran yang dimainkan oleh para tenaga dokter, tetapi kita hanya paling utama menggunakan ini sebagai dalam keadaan darurat dan bagaimanapun juga aman itu obatnya. Jadi kalau umpamanya obat pil yang tadinya dapat kita simpan di rumah lalu itu yang kita makan itu berbahaya walaupun karena situasinya bisa berubah. Tapi sedangkan kalau di dalam charcoal ini ya kalau lebih pun sedikit atau kurang pun sedikit umpamanya itu tidak akan membahayakan. Jadi saya anjurkan itu juga perlu di bawah pengawasan, apalagi kalau sudah tua, di bawah pengawasan dokter. Demikian. Ya. Ini Dr. Agustinus sudah join ya. Mungkin sebelum kita dengar, kita tanya ini, mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi ada disebutkan mungkin karena kolot katanya ya, jadi apa benar nih arang bisa ya. Mungkin di minggu-minggu ke depan kita akan bahas ya bahwa sebenarnya arang aktif itu bahkan para dokter medis itu sudah juga membahasnya. Jadi bukan sesuatu yang ini bukan obat tradisional ya, di farmasi pun ada. Norit itu kan arang aktif gitu. Walaupun mungkin ada tambahan ya, tapi jadi ini bukan sesuatu yang tradisional, yang diisu-isukan, bukan hoax gitu. Bukan hoax. Karena paper-paper ilmiah juga ada. Minggu-minggu ke depan mungkin kita akan bahas. Itu menunjukkan bahwa dia bukan obat-obat yang dibuat-buat gitu. Ya, terima kasih. Ini Pak Dr. Agustinus ini udah join sama kita. Mungkin mic-nya bisa di-unmute. Pak, ada nggak masuk kayaknya suaranya?
Oke. Oke. Iya, iya. Gimana nih kabarnya nih? Baik. Horas emang buru. Horas tulang. Ada kabar. Jadi Baik. kita nih ngobrol-ngobrol dan saya dengar kan ada pengalaman dengan arang kan, Dr. Agustinus. Jadi mungkin bisa diceritakan ke kita ini atau nanti yang akan melihat juga dari rekaman maupun live. Iya, kalau pengalaman sih ya semenjak mengenal kebenaran tahun 2007, kemudian berkenalan dengan Christian Siboro dan teman-teman. Jadi ya dari situ sebenarnya pengalaman arang itu. Dan saya jujur juga pada awalnya ada apa ini dengan arang dan bagaimana cara kerjanya ya. Secara saya medis kan, tentu saya harus ya timbul pertanyaan, ini arang kayak apa? Apakah seperti arang yang ada di pasaran ya? Nah, ternyata ini adalah arang aktif dan cara pembuatannya juga mempunyai teknik yang khusus ya. Nah, jadi memang saya mempergunakan dan menggunakan arang itu sejak tahun 2007-2008 lah ya, berarti sudah hampir 10 tahun lebih. Dan bisa dikatakan hampir tiap hari, karena saya juga bukan dari Advent ya, dan makanan saya juga memang ya semuanya saya makan, bahkan juga minuman keras juga ya memang senang gitu loh, kayak yang bersifat alkohol atau bersifat soda, sehingga mengakibatkan memang saya pada awal-awal itu punya ya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan juga hipertensi. Jadi sebenarnya seperti kata Memburu tadi, jadi memang saya menggunakan arang juga tanpa melepaskan obat, kecuali untuk saat ini untuk kolesterol sama asam urat jujur aja sudah saya lepas, jadi saya hanya bergantung pada arang aktif aja, kecuali obat hipertensi. Karena saya sempat lepas obat hipertensi waktu itu hampir 2 bulan atau 3 bulan dengan mengandalkan arang, tapi ketika ada problem di kantor yang memancing emosi yang cukup tinggi, ternyata memicu kembali hipertensi itu. Dan akhirnya saya sampai sekarang tetap minum obat hipertensi ditambah dengan arang aktif. Nah, khusus untuk obat hipertensi, berdasarkan apa yang saya amati selama ini adalah dia efektif untuk yang sistolnya. Ya. Dan itu juga sudah saya sering pergunakan juga untuk charity clinic, ketika ada pasien yang tensinya tinggi, kita cepat kasih arang, memang sistolnya dia sangat responsif ya, tapi diastolnya enggak. Jadi makanya saya kombinasikan arang aktif dengan amlodipin. Jadi kalau untuk sistolnya memang bagus, dan saya minum itu juga bukan hanya sekedar untuk hipertensinya, tapi juga untuk secara holistiknya ya, apakah kolesterol, apakah asam urat, ataupun partikel-partikel bebas yang kebetulan beberapa minggu, sebulan atau 2 bulan yang lalu, Ikatan Dokter Advent Jakarta, nggak tahu mereka dengar dari mana, sangat tertarik dengan arang aktif dan minta saya presentasikan. Jadi dari situ saya udah juga mencari medical journalnya, dan ya memang ternyata medical journalnya sudah banyak. Ya, walaupun memang penelitiannya itu tidak progresif ya, maksudnya tidak aktif sekali. Jadi kadang ada tahun sempat misalnya, iya, jadi katakanlah misalnya ada setahun atau 2 tahun nggak ada penelitian, kemudian 3 tahun kemudian ada, tapi artinya penelitian itu juga sudah sampai ke meta. Agak putus-putus ya suaranya. Maaf nih, koneksi kayaknya lagi jelek ya. Halo. Ya, mati tuh kayaknya. Dokter Agustinus, ya. Ada gangguan koneksi.
Oke, kita tunggu dulu ya. Jadi tadi kita tunggu dulu, mau masuk lagi nih. Oke. Jadi sepintas sebelumnya saya jelaskan dulu obat arang ini. Halo. Ya, Sorry, silakan. Sambil, putus ini, nggak tahu kenapa. halo. Tadi putus kayaknya, dokter. Nah, ini masih belum kayaknya. Coba Pak Siboro mungkin silakan teruskan dulu sambil kita menunggu. Iya, jadi dulu beberapa tahun yang lalu saya baca keterangannya bahwa activated charcoal itu sebenarnya terdapat dituliskan di sana di buku buku farmasinya Amerika gitu. Terputus ini, halo. Iya. Iya, Ya. tadi terputus. Halo. Masih Ya. belum normal kayaknya koneksinya. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi karena arang ini begitu tidak ada yang menjadi masalah, artinya tidak perlu seorang dokter memberikan resep supaya ini bisa digunakan. Akhirnya Amerika mengambil keputusan, sudah, tidak usah ditulis itu di dalam buku farmasi. Begitu. Tapi obat masih terus berjalan seperti biasa. Itu sebabnya orang menganggap bahwa itu tidak ada apanya, gitu. Tidak ada dukungan ilmiahnya. Jadi kalau di Amerika atau di negeri-negeri yang sudah maju, sebenarnya itu sudah tidak heran. Hanya di Indonesia ini aja baru kelihatannya itu ajaib. Makanya kami membuat arang obat ajaib. Gitu. Karena baru kita ketahui. Gitu. Jadi sekarang kalau di Indonesia ini, dia di buku farmasinya Indonesia ada itu, di dalam buku farmasi negara-negara lain juga ada gitu. Jadi tidak sembarang masuk di dalam buku farmasi negara-negara itu. Itu yang sudah harus lulus penelitian ilmiahnya itu baru bisa dimasukkan di situ. Jadi ya memang karena menganggap bahwa tidak ada yang pelik sebetulnya di dalam cara-cara susunannya itu activated charcoal itu, karena charcoal itu 100% hanya karbon, jadi ya dianggap tidak perlu sebagai seorang ahli menggunakan itu begitu. Itu yang saya tahu. Dokter Agustinus, apakah bisa didengar? Tadi terputus kayaknya. Halo. Oke, ya silakan dilanjutkan. Sudah, saya sih dengar. Tadi terputus. Iya. Tadi terputusnya sampai ke mengenai pemakaian di charity clinic. Iya, jadi beberapa peneliti jadi dengan di charity clinic kita pakai untuk kasus-kasus yang sifatnya emergency, yang misalnya apakah dia ada luka atau borok, atau bahkan misalnya gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, kolesterol tinggi, ya kita memang kasih itu walaupun ada kombinasi. Hanya ketika follow up selanjutnya itu biasanya kita hanya kasih arang aktif aja. Dan ya memang lambat tetapi ada hasilnya. Itu loh. Ada hasilnya, dan apalagi kalau lihat selama tahun 2008 sampai 2000 berapa ya, 2013 mungkin ya, atau 5 tahunan lah ya, dengan aktif di charity clinic minimal setiap bulan sekali dengan rata-rata 100 pasien, sebenarnya kita sudah bisa dapatkan sebenarnya data sebenarnya kalau kita memang mempunyai waktu untuk melakukan follow up terhadap pasien-pasien tersebut. Ya.
Jadi sebenarnya ya silakan. Jadi kalau 100 orang rata-rata tiap charity klinik, katakanlah misalnya paling minimal kita lakukan berarti dalam setahun 12 kali charity klinik sudah 1.200 kali sekitar 5 tahun sebenarnya sudah 6.000 pasien loh, bisa kita dengan 6.000 pasien yang berbeda ya. Nah, sebenarnya tapi ya karena kita sifatnya waktu itu hanya pelayanan aja, tidak memikirkan untuk tanda kutipnya penelitian, jadi ya memang kita tidak lakukan itu. Tapi yang jelas saya meyakini itu karena sampai saat ini pun saya tetap minum arang aktif, ditambah juga Tikno juga buat arang aktif untuk apa namanya pakai aloe vera ya. Jadi semacam jadi kayak salep. Nah itu 3 tahun yang lalu tuh belum ada kalau nggak salah. 3 tahun yang lalu belum ada. Kebetulan anak buah saya perempuan Islam berjilbab itu ada benjolan di payudaranya dan dia takut untuk ke dokter. Jadi dia tanya saran saya. Nah saya bilang ya saya kalau untuk obat-obat saya nggak punya keahlian khusus, dokter spesialis kanker lah yang punya itu. Tapi kalau memang mau, coba minum arang aktif sama diolesin benjolannya itu. Kemudian saya resign dari perusahaan itu, saya tidak, ya terlupakan lah ya karena saya lagi aktif kerja lagi. Taunya 2 bulan yang lalu dia telepon, ini Bu Rusitompul tapi Islam, namanya Yuri, ada datanya sama si Tikno. Dia bilang, "Dok, tolong dong kirim arang aktifnya lagi." Kenapa? Iya sekarang saya ada benjolan di ketiak sama di punggung gitu loh. Terus ya dulu kan dokter kasih untuk ya, benjolan di payudara itu udah nggak ada lagi dok gitu. Jadi saya nggak ke dokter ya pokoknya udah sembuh. Tapi saya nggak kasih tahu dokter. Nah sekarang ini ada benjolan lagi. Nah kemarin saya minta Tikno untuk kirim ke sana. Nah saya belum tahu nih hasilnya. Nah, jadi itu yang salah satu testimoni. Yang kedua anak saya sendiri kan, si Sandy, waktu itu kejepit pintu mobil ibu jarinya, dan itu mestinya harus kita angkat ibu jarinya dioperasi, tapi ini anaknya takut, jadi udah kita oles arang aja, dan pelan-pelan memang membutuhkan waktu sekitar sebulan lah, tapi dalam sebulan itu kukunya itu terlepas dan tetap dengan arang aktif ya sekarang ya kukunya bagus saja. Jadi hal-hal seperti itu yang saya sudah saksikan langsung, jadi ya saya secara itunya yakin dengan arang, hanya yaitu masalah penelitian aja yang memang bagi orang medis ya. Tapi ya kemarin waktu di Ikatan Dokter Advent Jakarta mereka sangat antusias ya, dan saya sampaikan dan saya kirim itu semua medical journal yang saya dapat, mereka minta semua ya saya kasih aja, silakan dibaca, karena apa yang saya sampaikan kan bukan sesuatu yang hanya testimoni, tetapi ada bukti ilmiahnya bahwa sedang diteliti untuk kasus herpes virus A dikombinasikan dengan obat acyclovir, kemudian ada untuk kasus ginjal, kemudian ada kasus jantung, ada kasus juga untuk pernafasan, ada semua. Dan itu memang penelitian ya, bukan sekedar testimoni, karena kan saya bicara di depan dokter ya, para dokter. Jadi saya harus prinsipnya pakai sesuatu yang mereka tahu bahwa ini adalah dilakukan penelitian, jadi bukan hanya testimoni. Iya, itu penting. Itu sih. Terima kasih. Dan saya sudah sampaikan juga ke Bro Arnold ya, beberapa semuanya itu yang kemarin saya presentasikan, saya kasih semua kan ke Bro Arnold ya. Belum kayaknya, belum. Nanti kalau bisa nanti tolong dikirim. Udah? Sudah saya kirim, sudah. Waktu itu langsung Bro Arnold minta, langsung saya kirim semuanya termasuk PPT-nya. Oke, saya Coba cek lagi. Dan ini terima kasih, memang itulah yang kita harapkan dari para dokter untuk memberikan dukungan ininya ya secara ilmiah ya. Kalau pengalaman kita sudah banyak sekali. Baik saya pribadi, anak saya juga udah dua-duanya udah pernah kejepit pintu jarinya. Ya.
Oh iya, baik iya, iya. yang mulai dari yang seperti itu dan pengalaman orang yang mulai dari yang ringan sampai yang berat, empirisnya banyak sekali. Memang sebagian kita catat dan kita udah tuliskan juga di dalam buku, dan juga banyak juga yang di Facebook. Ya, tapi bagi pihak-pihak yang merasa ini secara medis masuk akal apa enggak, nah kita butuh memang pendapat dari atau paper-paper, jurnal-jurnal dan pendapat dari para ahli medis ya. Iya, Itu yang iya. yang akan mendukung bagi orang yang ingin melihat lebih secara ilmiah. Iya, betul. Betul. Oke, mungkin ada komentar dari Bapak Siboro sebelum kita tutup. Ya, jadi sebab tadi cara kerjanya arang itu sudah disebutkan pada permulaan adalah mengikat dia. Mengikat artinya seperti apa? Seperti besi berani gitu. Asal kena sama dia sebagian besar ya, tapi tidak semua yang bahan-bahan kimia, tidak semua, tapi sebagian besar, asal kena sama dia lengket terus. Dan arang ini tidak diserap ke dalam badan, dia akan keluar melalui ya kotoran kita. Kalau kita minum dia keluar dari apa itu nanti. Dan begitulah dia membersihkan badan kita. Sedangkan menurut para peneliti zaman dulu, kita hanya satu sebab kita menjadi sakit katanya, karena memang badan kita ini diciptakan oleh Tuhan sudah sempurna kan, baik keadaannya. Ada pertahanannya. Tapi pertahanannya itu terganggu oleh karena banyak hal-hal yang tidak beres masuk ke dalam badan kita. Dan oleh karena itu, arang ini makanya aman, sebab kalau umpamanya dia diserap ke dalam darah kita, seperti orang banyak memberikan komentar sama saya, bagaimana nanti berkumpul itu semua di ginjal kita, jadi rudaklah ginjal katanya. Jadi rupanya seperti arang yang tidak mau larut itu begitu nanti di dalam ginjal. Saya bilang enggak. Buktinya minumlah sekarang arang itu, lalu besok lihat kotorannya akan hitam. Sementara kencingnya tetap putih, tetap seperti biasa. Sedangkan kalau kita makan buah naga yang datangnya dari Papua itu, kita makan kencing kita langsung apa? Merah. Itu artinya dia mengalir di dalam darah kita sehingga disaring oleh ginjal gitu. Oleh karena itu tidak perlu takut kalau umpamanya merusak ginjal, jantung, otak dan segalanya. Jadi kalau begitu dong, bagaimana dia bisa membersihkan menyembuhkan penyakit umpamanya katanya. Iya, karena semua penyakit itu selalu berhubungan dengan darah. Dan darah itulah yang kontak dengan arang di dalam perut kita. Sehingga disitulah dia bersihkan arang itu, darah itu. Dengan demikian badan itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau secara aslinya sebenarnya bukan arang itu yang menyembuhkan, tapi badan kita. Hanya badan kita itu dimampukan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi itu sebabnya ajaib itu sedikit. Jadi kalaupun temannya ada namanya arang obat ajaib, ya kira-kira begitulah. Ini Dr. Silalahi sudah bertahun-tahun praktik umum, sudah saya rasa paling-paling kalau satu penyakit kadang-kadang 2-3 obatnya. Tapi ini kok satu obat bisa 2-3 penyakit yang disembuhkannya. Jadi agak aneh memang.
Jadi Karena ternyata badan yang menyembuhkannya ya. iya, bukan arang Sebenarnya itu yang menyembuhkan. kalau dipikir-pikir COVID juga mengarah ke situ ya, karena banyak sekali yang dirusakkan. Tadinya yang disebut hanya paru-paru, kemudian ada riset lagi jantung, ginjal, perut, otak, segala macam. Jadi susah mencari obatnya kalau kalau efeknya di sana sini ya. Sebenarnya yang kita bisa harapkan yang paling bagus adalah memang kekebalan tubuh kita ya kalau udah begitu. Iya. Karena terlalu banyak yang mau diurusin, bukan hanya paru-paru lagi. Oke. Itulah jadi Karena ya silakan. karena memang virus COVID ini mempunyai tempat yang bagus di sel tubuh manusia, yaitu dengan adanya reseptor saya lupa namanya. Ada satu reseptor di dalam sel di tubuh manusia yang memang akrab dengan penempel sifat dari saya lupa reseptor yang hampir sama dengan ya hampir mirip dengan namanya obat hipertensi yang golongan apa namanya itu. Nanti deh jadi ada satu reseptor yang sitokin itu itunya seperti badannya. nama reseptornya itu ada, dan itu yang membuat sangat memudahkan bagi RNA virus COVID ini untuk merusak sel-sel di tubuh manusia, entah di sel saluran pernafasan ataupun sel-sel lainnya. Di berbagai tempat ya. Iya. Tapi saya ada video terakhir dari GC ya, hanya saya belum mempelajari lebih dalam. Di situ ada 2 kesaksian dokter, 1 dokter internis sama mungkin dokter Bro Arnold udah dapat itu ya, yang video itu. Iya. Iya. Betul. Itu juga, tapi itu kalau nggak salah saya belum saksikan secara mendetail apakah itu memang penelitian kah atau hanya testimoni, ya kita belum tahu itu. Yeah. Tapi yang jelas sifat dari arang aktif ini selain absorpsi, saya sih masih punya keyakinan ada punya cara kerja lain yang mungkin saat ini kita belum tahu. Nah, saya kan pernah kerja di farmasi di Pfizer sama di Zambon ya, perusahaan Italia sama Amerika. Jadi farmakokinetik sama farmakodinamik ini yang mestinya harus kita teliti dengan lebih dalam mengenai arang aktif, karena penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti ilmuwan termasuk para dokter adalah sifatnya seperti statistik. Jadi diuji coba dengan ini, ternyata statistik ternyata sangat berhasil itu bagus, itu tidak itu justru sangat mendukung sekali. Tetapi kalau ada satu penelitian yang lebih memastikan farmakodinamik dan farmakokinetik dari arang itu justru lebih bagus lagi. Jadi justru kita butuh sebenarnya seorang farmakolog ini untuk arang aktif sebenarnya. Memang Dr. Trash ya yang menulis buku mengenai arang aktif, ada di Amazon bukunya. Dia menulis masih ada misteri, jadi belum semuanya kita pahami. Walaupun absorpsinya sudah dipahami, saya yakin memang masih akan ada lagi mengapa itu bisa menyembuhkan gitu ya. Yeah. Oke, terima kasih kalau begitu. Sudah waktunya kita akhiri karena acara kita setengah jaman, atau kalau tidak ada lagi. Terima kasih semua dan semoga bisa terus berbagi ya kepada untuk masyarakat umum agar mereka kita bisa lebih sehat ya dengan cara yang lebih mudah. Amin. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.
Jadi saya minta sama Pak Pardosi tadi itu, jadi ya lebih baik si Bapak dicek oleh dokter dulu lah semua supaya lebih jelas apakah apa yang perlu dilakukan. Tapi sebelumnya memang. itu ya perlu dijelaskan bahwa memang perlu perubahan pola hidup. Jadi di samping obat, tapi cara hidup kita perlu berubah juga gitu. Oke, ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati.